Salam pemirsa, senang rasanya bisa berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Buku ini ditulis oleh Dr. Kai Kusma yang dimana memberikan kepada kita pelajaran atau perubahan hidup untuk kita terus memelatih kehidupan kita untuk lebih dekat kepada Tuhan, mendengar akan motivasi, inspirasi, dan dorongan itu. Pada saat ini kita akan masuk dalam pembahasannya dengan judul Atlet Olimpiade yang Sejati. Ayat intinya terdapat dalam 1 Korintus 9 ayat 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Melo dari Kroton, atlet Yunani kuno terhebat, meraih ketenarannya yang legendaris sebagai pegulat, perkasa, dan tak kenal takut. Dalam gelanggang 3 kali terjatuh sampai berlutut akan dinyatakan kalah, tetapi Melo tidak pernah sekalipun bertekuk lutut. Dia memulai pelatihan intensif pada tahun 536 sebelum Masehi. Dikisahkan bahwa setiap hari Milo akan mengangkat anak banteng miliknya ke atas bahunya dan berjalan sejauh yang dia bisa. Hal ini berlanjut pekan demi pekan. Kekuatan dan ukuran Milo bertambah seiring dengan bertambahnya berat bantengnya. Setelah 4 tahun menjalani rutinitas ini, Milo bersama bantengnya menuju ke Olimpiade yang pertama. Untuk mengesankan orang banyak, dia mengorbankan banteng jantannya yang setia dan kemudian membawa bangkai besar itu di pundaknya sejauh 400 meter mengelilingi stadion. Di dalam pertarungan pertamanya, Milo menang, memulai karir atletiknya telah termasyur. Ya, sini katakan kepada kita atlet Olimpiade yang sejati. Ayat intinya bahwa tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Bagaimana atlet sejati itu? Dia memulai mempersiapkan dirinya sejak awal sebelum dia mau mulai pertandingan. Dan dia mulai melatih dirinya untuk setiap hari dapat melakukan pelatihan rutin. Dia harus melakukan apa yang harus dia lakukan. Karena dia ingin untuk memenangkan juara mendapatkan hadiah, maka dia harus melatih sekuat tenaganya setiap hari dari pekan demi pekan. Dia melatih terus untuk dia mau mendapat akan kejuaraan itu. Begitupun di dalam kehidupan kita. Tuhan melatih kita untuk kita dapat berlari menuju kehidupan Kristus. Mungkin saat ini kita banyak orang yang mau melakukan akan kehendak Tuhan, mau melakukan akan perintah Tuhan, tapi kita tidak mau berlomba untuk mengikuti tujuan yang diberikan Tuhan kepada kita. Sebagai rutinitas saja yang kita lakukan. Bagaimana kita mendapatkan hadiah dari Tuhan jikalau kita tidak mau berlari sedemikian rupa, kita tidak mau melakukan sedemikian rupa. Di dalam suatu pertandingan pasti ada namanya sakit. Pasti yang ada namanya kelelahan. Tapi ingatlah, di dalam proses itulah yang Tuhan mendapat membentuk kita. Tuhan melihat hati kita, keseriusan kita itu di mana. Untuk itu biarlah kita selalu mempunyai akan kebiasaan untuk melatih diri kita hari demi hari. Berlari untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Di dunia saja jika orang mau melakukan segala sesuatu yang dia inginkan, maka dia akan start dari awal hingga mendapatkan semuanya itu. Dia tahu bahwa dia ingin mendapatkan sesuatu, maka dia akan melakukan sebaik mungkin untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Sama juga dengan firman Tuhan kita hari ini. Kalau kita mau mendapatkan akan hadiah dari Tuhan, maka dari sekarang Tuhan meminta kepada kita untuk kita dapat merubah akan pikiran kita, merubah kehidupan kita dengan pertobatan. Kita mau berlomba, berlari datang kepada Tuhan. Mungkin banyak orang yang datang kepada Tuhan, tapi biarlah kita mau dengan serius, dengan hati yang tulus kita datang kepada Tuhan. Bahwa kita tidak sanggup untuk melakukan semuanya ini. Biarlah Tuhan dapat memegang kendali di dalam kehidupan kita. Biarlah kita mau melatih hari demi hari untuk mendapatkan kasih karunia atau hadiah terbesar dari Tuhan. Untuk itu Tuhan ajarkan kepada kita, berlarilah sedemikian rupa sehingga kamu mendapatkannya. Bukan kita mau lari begitu saja, tapi kita harus menikmati prosesnya itu. Karena dalam prosesnya itu yang dapat membawa kepada kita kesuksesan, membawa kepada kita suatu keberhasilan yang luar biasa.
Jadi sini katakan kepada kita bahwa dalam gelanggang 3 kali terjatuh sampai berlutut akan dinyatakan kalah. Tapi apa yang kita lihat sekarang ini, Milo tidak pernah bertekuk lutut walaupun dia sering jatuh. Dia tidak pernah bertekuk lutut karena dia tahu dia akan melakukannya untuk mendapatkan kejuaraan itu. Yesus juga katakan kepada kita bahwa dia memulai pelatihan intensif pada tahun 536 sebelum Masehi. Dikisahkan bahwa setiap hari Milo akan mengangkat anak banteng miliknya ke atas bahunya dan berjalan sejauh yang dia bisa. Ketika dia memulai akan sesuatu yang baru, dia mulai mengangkat akan beban yang begitu berat. Dia tahu dia mau melatih dirinya. Dia mengangkat anak bantengnya itu, mikulnya. Dia berjalan sejauh yang dia bisa. Ketika kita mau untuk sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita, biar kita melakukan itu dengan sebaik-sebaik mungkin. Di sini dikatakan kepada kita bahwa untuk mengesankan orang banyak, dia mengorbankan banteng jantannya yang setia dan kemudian membawa bangkai besar itu di pundaknya sejauh 400 meter mengelilingi stadion. Di dalam pertarungan pertama Milo menang, memulai karir atletiknya yang termasyhur. Sangat luar biasa di sini. Ceritakan kepada kita bagaimana kita mau setia di dalam prosesnya itu. Kita mau terus melatih diri kita, terus mau berkorban untuk melakukan sesuatu yang baik. Di sini katakan pertandingan Olimpiade Yunani dimulai pada tahun 776 sebelum Masehi. Itu diadakan 4 tahun sekali hingga tahun 393 Masehi. Ketika Kaisar Kristen Theodosius I memerintahkan semua pusat penyembahan berhala ditutup. Di sini katakan bahwa pertandingan Olimpiade Yunani dimulai pada tahun 776 sebelum Masehi. Jadi kita masih mempunyai banyak waktu untuk kita dapat mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Sama cerita Milo ini, dia mempersiapkan waktu yang begitu panjang untuk mengikuti pertandingan itu. Tuhan sudah memberikan kepada kita waktu yang sangat-sangat lama untuk kita dapat melakukan kehendak Tuhan, untuk dapat merubah akan kehidupan kita. Tapi kita tidak mau gunakan kesempatan itu. Kita tidak mau pergunakan dengan sebaik mungkin. Kita pergunakan waktu yang ada untuk keinginan kita sendiri. Di sini katakan juga bahwa Rasul Paulus menggunakan perlombaan tersebut untuk mengilustrasikan berbagai konsep kekristenan. Dia menekankan tujuan yang penuh kebulatan tekad, ketekunan, dan daya tahan yang ditampilkan oleh para atlet, tetapi dia memberi penjelasan yang tegas bahwa tujuan kita haruslah untuk mencapai sesuatu yang jauh lebih besar daripada ketenaran atau mahkota dari karangan bunga zaitun yang tidak akan bertahan. 1 Korintus 9 ayat 25. Tujuan kita seharusnya adalah kehidupan kekal. 1 Timotius 6 ayat 12, Filipi 3 ayat 14. Dalam memperjuangkan tujuan ini, kita bergantung sepenuhnya pada Tuhan sebagai sumber energi dan kekuatan. Kembalikan pujian kepada Dia atas kesuksesan. Kita bekerja dengan orang lain dan untuk orang lain, bukan melawan mereka. Di sini puji Tuhan mengatakan kepada kita bahwa Rasul Paulus menggunakan perlombaan tersebut untuk mengilustrasikan berbagai konsep kekristenan. Dia menekankan tujuan yang penuh kebulatan tekad, ketekunan, dan daya tahan yang ditampilkan oleh para atlet. Di sini dia ceritakan kepada kita bahwa tujuan kita haruslah untuk mencapai sesuatu yang jauh lebih besar daripada ketenaran atau mahkota dari karangan bunga zaitun yang tidak akan bertahan. Kalau kita berlomba di dunia ini hanya sementara. Tapi bagaimana kita mau berlomba untuk mengikuti cara-cara Tuhan, ikuti kehendak Tuhan. Dengan kasih karunia Tuhan, itu akan berikan kepada kita waktu yang panjang untuk bersama dengan Tuhan. Meraih kemenangan dari Tuhan sangat luar biasa bagi kita. Di sini juga dikatakan bahwa tujuan kita seharusnya adalah kehidupan kekal. Kita berlomba untuk mendapatkan kehidupan kekal itu. Kita berlomba untuk mendapatkan kasih karunia Tuhan, mendapatkan keselamatan, mendapatkan kemenangan. Itulah yang dinamakan berlarilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Supaya kita dapat terus melatih kehidupan kita setiap harinya untuk lebih baik lagi, untuk meraih kesuksesan itu, untuk meraih suatu kehidupan yang kekal. Di sini katakan kepada kita bahwa dalam memperjuangkan tujuan ini, kita bergantung sepenuhnya pada Tuhan sebagai sumber energi dan kekuatan.
di dalam perjuangan kita untuk melakukan sesuatu. Itu adalah energi dan kekuatan dari Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita untuk kita dapat melakukan segala sesuatunya dengan baik. Jika kita mau melatih kehidupan kita untuk kita terus mau mendengar akan setiap apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita, maka dari semua pertandingan yang kita lakukan akan menghasilkan sebuah kesuksesan yang sangat luar biasa. Di sini katakan kepada kita bahwa kembalikan pujian kepada Dia atas kesuksesan. Ketika kita sudah sukses, ketika kita sudah mempunyai apa yang kita sudah dapat dari Tuhan, biar kita selalu datang kepada Tuhan, memuji, berdoa kepada Tuhan. Kembalikan akan semua yang kita punya saat ini. Kembalikan pujian itu kepada Tuhan. Nah, Tuhan sangat luar biasa sudah menuntun, membantu kita untuk menyelesaikan akan perlombaan yang kita hadapi saat ini. Di sini katakan bahwa Aesop, seorang filsuf Pulau Samos abad ke-6 sebelum Masehi, pernah bertemu dengan pemenang yang sombong di salah satu pertandingan gulat tersebut. Aesop bertanya kepadanya, apakah lawannya itu adalah orang lebih kuat dari keduanya? Jangan katakan itu, jawab atlet itu. Kekuatan saya terbukti jauh lebih besar. Kalau begitu, dasar bodoh, kata Aesop. Kehormatan apa yang kamu dapatkan jika sebagai orang yang lebih kuat, kamu menang atas orang yang lebih lemah? Kamu mungkin akan dimaklumi jika kamu memberitahu kami bahwa dengan keterampilan kamu bisa mengalahkan orang yang lebih unggul darimu dalam hal kekuatan tubuh. Demikian Aesop menggambarkan ketidaklogisan persaingan manusia. Rasul Paulus mengangkat kita melampaui perilaku semacam itu, menuntun kita untuk bergantung pada lengan kekuatan abadi yang memberi kekuatan kepada kita untuk mengangkat orang lain lebih tinggi. Roh yang benar dari atlet Olimpiade yang sejati. Sangat luar biasa. Di sini sudah katakan kepada kita, jangan kita sombong di dalam kesuksesan kita, jangan kita sombong di dalam kemenangan kita. Apabila kita selalu datang kepada Tuhan, berdoa, karena semua itu Dia sudah berikan kepada kita. Karena bantuan Tuhan kita mendapatkan kesuksesan itu. Jangan kita saling menjatuhkan yang lemah. Biar kita selalu mendorong antara satu sama lain untuk kita meraih akan kesuksesan bersama itu. Di sini katakan kepada kita bahwa Rasul Paulus mengangkat kita melampaui perilaku semacam itu, menuntun kita untuk bergantung pada lengan kekuatan abadi. Artinya kita harus bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Di sini Rasul Paulus juga katakan kepada kita bahwa perilaku semacam itu menuntun kita untuk bergantung pada lengan kekuatan abadi. Dari sejauh yang kita sudah lakukan, kita hanya bergantung kepada Tuhan. Bergantung semuanya yang Dia sudah berikan kepada kita. Kekuatan, energi, atau apapun itu Tuhan sudah berikan kepada kita, biar kita mau bersyukur semuanya itu. Ya, di sini katakan kepada kita bahwa roh yang benar dari atlet Olimpiade yang sejati, yaitu dia selalu bersyukur kepada Tuhannya. Karena dengan dia melakukan sesuatu yang benar, Tuhannya turut campur tangan untuk melakukan yang terbaik di dalam kehidupannya. Ini adalah atlet yang benar. Bagaimana dia menghargai antara satu sama lain. Dia tidak menyombongkan dirinya, tapi dia menghargai orang yang lemah-lemah juga. Di sini katakan bahwa apa yang Anda lakukan untuk mengangkat orang lain lebih tinggi. Pertanyaan yang sangat luar biasa. Apa yang kita lakukan untuk mengangkat orang lain lebih tinggi dari kita? Biarlah kita selalu meminta kepada Tuhan, sehingga kasih karunia Tuhan dan kemenangan Tuhan selalu ada bagi mereka. Biarlah kita jangan menyombongkan diri kita di dalam kesuksesan kita. Di dalam kesuksesan kita ini, kita mau bersyukur, kita mau merangkul antara satu sama yang lain. Jangan kita menindas yang lemah, jangan kita membuli yang kita anggap remeh. Tapi biarlah kita saling menguatkan, saling mendorong, sehingga di saatnya nanti mereka bisa mendapatkan suatu sukacita atau suatu kesuksesan yang sama seperti kita. Biar pelajaran ini dapat menguatkan kita untuk kita terus bergantung iman kita hanya kepada Tuhan. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.